Kalau ada orang yang minta transaksinya dia dengan sampean di cancel, diikolah, dibatalkan, ya turuti, ya maksudnya setujui. Karena orang yang minta di cancel itu memang dia pasti ada penyesalan, terus merasa rugi, maka minta di cancel. Jadi kalau ada yang bisa cancel, permudah, set dan setujui. Jangan sampai sampeyan menjadi penyebab apa? Ruginya orang lain. Jangan sampai menjadi penyebab atau menyesalnya orang lain karena dia minta di cancel tidak sampean setujui. Itu berarti sampean menjadi penyebab penyesalan dia. Karena orang yang kata Nabi, barang siapa yang mensetujui diminta mengurungkan kok mau mengurungkan transaksinya, besok Allah akan menghapus dosanya, kesalahannya di hari kiamat. Itu yang nomor 5, urusan dimintai mengurungkan, ya urungkan. Yang keenam, kalau muamalah itu niat mencari beberapa orang fakir. Ini kita posisinya sebagai pedagang, ngincer beberapa orang fakir yang itu nanti kita apa? Mengincar pembeli yang fakir-fakir, ya. Kita beri murah, kita beri kesempatan hutang, tapi kita niatkan untuk tidak kita tagih, ya. Kita tagih kalau memang tidak ada tanda dia berubah jadi kaya gitu. Jadi prakteknya piye? Dulu ulama salaf itu, beberapa ulama salaf itu ada yang dagang kemudian punya 2 buku catatan bon catatan utang. Sing siji dicatet ora ana nganggo jeneng, manjulatun, atau namanya nama orang. Buku pertama berisi nama orang yang tidak dia kenal. Tuh. Buku kedua isinya orang yang dia kenali. Ya, yang tidak dia kenal ini, dia yang fakir-fakir itu, ya. Kena apa? Karena orang fakir itu kadangkala tidak punya uang, terus kepingin misalnya makanan. Makanya makanan yang diekspos itu, jejer itu kata guru-guru sepuh kita itu kurang barokah. Kenapa? Karena makan yang diekspos itu, yang dipamerkan itu kalau ada orang fakir itu dia kepingin. Jadi rasa kepingin itu kepingin, namanya kepingin, dia tidak punya uang itu jengkel. Jadi dalam kejengkelannya dia mengutuk pasti. Ya aku ra kuat beli makan itu, ya Allah, orang-orang sama kuat, ya Allah gitu. Mengutuk, muga-muga sing kuat sing mangan kok wetenge lara. Nah, jadi orang fakir butuh makanan yang dipamerkan tapi dia tidak punya uang. Man bakul, saya tidak punya uang tapi kepingin, ya sudah, kita menjawab silahkan ambil, nanti kalau punya uang dibayar ya begitu. Tuh, terus dicatat. Ini masih belum ihsan kata Imam Ghazali. Iji mbok catat berarti mbok arep-arep dia bayar. Yang namanya ihsan itu bal udaminal, orang hebat itu gak dicatat ini. Jadi ora diarep-arep. Tidak dianggap utang. Berarti piye? Silahkan ambil ya yang kamu inginkan. Kalau mampu ya nanti dibayar. Kalau tidak ya fa anta fihi lin, gak apa-apa.
Nek kuat nyaur ya sahur, nek ora ya ora apa-apa. Nah, ini cara-cara seperti ini itu ulama salaf dulu kalau berdagang, jadi pedagang seperti itu. Sekarang sudah tidak usum. Pedagang kok hanya ada di negeri dongeng, ini pedagang kok ngono. Yes. Jadi begini, intinya kata Imam Ghazali, dagang bermuamalah itu adalah apa? Cara untuk mengenali seseorang. Orang ini berpegangan pada agama atau tidak, itu diukur ketika dia bermuamalah. Wirai atau tidak, ambisius apa tidak, itu. Jadi kata syair, jangan mudah kita tertipu oleh orang yang bajunya tembelan-tembelan, jelek dan tembel-tembelan. Celananya cingkrang karena kurang kain, atau orang yang dahinya, batuknya bersinar, ada bekas sujudnya, atau izarun foko kak bisa kimenhuna, ya karena pakai baju kekecilan, berarti dia tidak ganti baju bertahun-tahun itu. Yang seperti itu jangan mudah mengecoh. Kita jangan mudah terkecoh, ya. Tampangnya meyakinkan, nek saiki yo nganggo surban, nganggo jubah, ngono, jenggoten khusuk, cekelan tasbih, kulon kaji udeng-udengan serban gitu. Jangan buru-buru dianggap orang baik gitu. Piye? Untuk memilih orang baik itu panjang prosesnya. Berarti bagaimana? Kalau ada orang, tetangga-tetangganya bilang ini orang baik. Kalau ketika orang ini bepergian, teman-temannya juga menganggap ini baik. Pas di pasar, orang-orang pasar juga menganggap orang baik. Nah, ini pasti orang baik. Jadi nguji orang baik itu tidak apa, ya tangganya dimintai pendapat, terus teman-temannya seperjalanan yang di pasar itu kok bilang baik semua, nggak usah ragu, itu pasti baik. Sayyidina Umar itu pernah mengadili satu kasus, mendatangkan saksi, ada saksi datang. Saksi itu harus ditazkiyah dulu, diverifikasi. Saksi ini itu saksi yang adil apa tidak, kesaksiannya bisa diterima apa tidak, itu butuh orang lain yang melakukan tazkiyah, rekomendasi lah itu, yang menyatakan orang saksi ini orang yang baik. Akhirnya saksinya sendiri diminta, wahai saksi, saya butuh orang yang menilai sampean ini saksi yang layak gitu. Jadi untuk menentukan saksi itu ya ada ada persyaratannya. Sekarang di pengadilan hukum positif juga saksi-saksi itu ada syaratnya itu, ada kriterianya. Nah, intinya kembali ke cerita ini, kalau sampean mau bersaksi di pengadilan saya ini, cari orang yang menilai sampean ini layak jadi saksi. Terus saksi ini pulang ngejak temannya. Temannya ditanya sama Umar, hei temannya saksi, kamu tetangganya. Ya, ini orang yang dibawa itu ngelem-ngelem, sudah muji-muji kepada orang yang mau jadi saksi itu. Komentatornya ini sudah muji-muji kepada si saksi ini tadi, orang mau jaksa. Tapi oleh Umar, orang ini, komentator ini, itu ditanya, sampean tetangganya dekat, yang tahu kapan dia datang, kapan dia pulang, bagaimana dia datang, bagaimana pulang ke rumah. Orang ini rupanya jawabannya, mboten Kanjeng Nabi. Ya wes. Kamu pernah menemani perjalanannya dia waktu berjalan? Tidak Kanjeng Nabi. Tidak Sayyidina Umar. Oke.
Yang ketiga, kamu pernah muamalah dengan dia, maksudnya transaksi melibatkan uang, yang karena biasanya transaksi melibatkan uang ini orangnya bisa diukur jujur apa tidak, gitu. Wirai apa tidak. Wahai orang ini yang dibawa, tidak Nabi, tidak Sayyidina Umar tidak pernah saksi dengan calon saksi ini. Oh, berarti kamu lihat orang yang mau jadi saksi ini, kamu lihat di masjid terus gitu, ngaji Quran terus gitu, dingklak dingklok gitu ya. Iya memang sering kula tingali wong itu masjid terus. Berarti yo tidak pernah pergi bersama, tidak pernah muamalah dengan saya, tidak pernah, ya tidak tahu saya keluar masuk rumahnya seperti apa. Kata Umar, ya sudah, kalau begitu wahai komentator, sampean pulang saja. Kamu tidak kenal si calon saksi ini. Akhirnya Umar bilang ke calon saksi bahwa orang lain yang kenal sampean ini gak kenal. Ngerti ini sampean yang masjid tok. Jarani wong apik. Gak ngandel aku. Bahwa orang lain yang bisa memberi tazkiyah, rekomendasi sampean itu boleh jadi saksi. Ngono. Jadi Umar itu ngukur orang beragama yang baik itu bukan dari ketekunan dia ibadah, tapi kejujuran dia bermuamalah. Ono Pak kaji pirang-pirang, tapi yo muamalahnya brengsek. Nah, tuh jangan terkecoh gitu loh. Ini kok kaitannya apa ini kok jangan terkecoh ini? Asadisu ulama salaf. Walaya jaludainan. Ini orang baik apa tidak gitu. Tipas kita mengasihani dalam muamalah, kita mengasihani dia. Dia hutang tidak kita tagih, bahkan kita lepas. Ini untuk mengelari orang ini baik apa tidak. Itu caranya ini itu. Ternyata kita meyakinkan Nabi ternyata di sini suka ngemplang, di sana suka ngemplang. Wongnya halus, ngomongnya halus itu, menghibah, meyakinkan. Itu pendidikannya tinggi misalnya. Nah, tidak ada urusan itu. Nah, gimana caranya untuk membuktikan baik apa orang itu pernah muamalah apa tidak dengan kita, jujur apa tidak. Orangnya sregep ibadah saja.